Nah. Dengar suaranya? Mengawinkan Munchkin menjadi masalah sendiri karena kakinya yang pendek menjadikannya susah kawin. Di video kali ini akan menunjukkan tips and trik mengawinkan kucing Munchkin, dan ini wajib kalian tonton. Ini Mas, ini Ciko kan? Biasa yang kita ajak untuk kawin-kawin ya. Oke, Ciko ini Munchkin Mas ya? Jantan Mas ya? Jantan, Munchkin. Lihat kakinya pendek kan? Walaupun kaki pendek gini, tapi dia udah oke nih. Maksudnya oke, sama kalah sama ini. Iya, betul-betul dia. Terus untuk betinanya ada sisa nih. Kebetulan hari ini dia lagi birahi. Oke, lagi birahi. Nisan nih. Klonnya nih. Nisan nih. Nah, tuh kan? Langsung aja. Ya, karena pejantan di sini itu kan selalu kita kandangin. Betul. Dia nggak pernah kita keluarkan. Kalau dikeluarkan ya kayak gini nih, pasti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Karena gini Mas, pejantan itu birahinya all time. Beda dengan betina. Betina kadang birahi, kadang enggak gitu kan. Ada fasenya. Pejantan enggak seperti itu. Selama dia sehat, selama itu pula dia akan birahi. Semua kucing seperti itu? Semua kucing. Tapi tanda kutip ya, ada beberapa kucing yang memang agak susah. Karena mungkin apa itu namanya ada kesalahan, atau mungkin dia lemes, atau mungkin ya pokoknya kalau seandainya nggak seperti itu berarti ada masalah di kucingnya. Kita buka jasa pacak kan ya? Bahasanya kan buka jasa pacak. Betul. Kalau kucing kita harus sediain ini Mas, sarung tangan pertama. Untuk apa Mas? Karena kita nggak pernah tahu kucing yang akan kita hadapi itu dia galak atau tidak. Kan kalau macakin itu kan yang dikirim ke sini betinanya. Saya nggak pernah tahu nih betinanya kayak gimana. Betul. Antisipasi. Kalau dia galak, ya saya pakai inilah. Kalau nggak galak, ya udah biasa aja. Apalagi kalau seandainya datang bengal atau datang mixed dom. Itu pernah mixed dom, maksudnya pengalamannya Mas? Pernah. Kalau nggak pakai ginian, ya dedel Mas, tangan Mas. Dedel. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk Munchkin kita harus memahami pejantannya kayak gimana nih. Karena jangan mentang-mentang Munchkin, kemudian dia udah mulai birahi, lalu kita satuin, kita kawinin. Mereka nggak bakal bisa. Karena itu tadi Mas, kakinya itu nggak sesuai. Cebol Mas ya? Aku kan tunjukin sama-sama nih ya. Lihatin. Ini kan posisi ketika dia mau kawin nih. Dia lagi apa ya? Foreplay rasanya. Iya, lagi besar. Sama kalau kayak gitu foreplay juga kan? Belum pernah ya. Belum pernah. Kok saya mikir ya? Belum pernah. Sama kayak kucing juga nggak bisa langsung disuruh galak gitu, nggak bisa. Minimal foreplay dulu lah. Iya, pemanasan dulu ya. Dulu Mas. Nah, kemudian kayak gini. Nah, ini kan katanya sampean kan pejantan all time birahinya. Sebenarnya kalau untuk usia kawinnya mulai berapa sih Mas? Usia berapa? Munchkin sendiri itu? Kalau kucing usia kawin pada jantan nih ya. Poinnya pada jantan itu bebas Mas. Selama dia bisa, selama dia mau, oke silahkan. Sekalipun kecil? Biasanya ada yang di usia 5 bulan sudah mulai birahi ada. Tapi belum bisa kawin. Ada yang 6 bulan, 7 bulan bisa. Ada yang udah 1 tahun masih belum bisa gitu ya. Pertanyaannya, mereka birahi Mas. Tapi bisa nggak? Oke. Kalau ini siapa Ciko sendiri berapa tahun Mas? Si Ciko ini 1 tahun lebih 2 bulan dia baru bisa kawin. Tapi baru birahinya 10 bulanan udah birahi dia. Tapi belum bisa kawin. Belum bisa. Cuma jilat-jilat, cuma naik-naikin gitu aja. Tapi dia nggak bisa masukin. Nah, tapi itu nggak ngaruh pada tubuhnya nggak? Maksudnya stresnya nggak? Karena nggak tersalurkan? Enggak sih. Kan gini. Kan pertama dia juga masih belum waktunya juga. Ya kan? Yang kedua kita biarin aja lah. Beda dengan betina loh ya. Kalau betina minimal kalau bisa 1 tahun, minimal 1 tahun baru bisa kawin. Baru boleh. Bukan baru bisa, tapi baru boleh. Beda antara bisa sama boleh. Iya kan? Karena kayak gini, kalau misalkan dia terlalu kecil nih betinanya, usia 6 bulan, udah birahi, kita kawinkan, bisa. Tapi nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Itu biasa disebut dengan istilah baby blues. Ya, baby blues. Manusia ada, pada kucing pun juga ada. Ini kan siang hari nih. Habisnya ketika kita bikin konten kayak gini malam.
Iya sih. Atau pagi sekalian. Iya. Kenapa? Karena ya memang waktunya untuk itu gitu loh. Ini bocil ngapain ikut-ikutan bocil? Nonton ini ya kamu ya. Belum dia. Nanti dia akan dewasa sebelum waktunya. Kamu nggak boleh kamu sana. Kenapa harus dibantu mas? Lihatin kaki depannya sama kaki belakangnya kira-kira kayak gini nyampe enggak? Masuk enggak? Iya kesusahan. Makanya kita siapin kayu mas. Kalau untuk pemula kita kasih karpet juga. Untuk bawahnya biar nggak licin. Tapi ini kan nggak pemula mas. Iya sih kalau udah pengalaman ya. Suhu dia. Udah bukan cupu lagi ya. Oke. Nah konsepnya kayak gini. Ini bisa kalau kita pakai karpet ini nggak usah dipegangin karena nggak licin kan. Tapi karena ini nggak pakai karpet jadinya kita pegangin biar nggak licin. Nah dengan kondisi seperti itu dia nggak terganggu pas kawin. Nah gini mas, itu pembiasaan mas. Pembiasaan. Pertama kali ya terganggu nggak mau. Tapi dengan berjalannya waktu ya nggak terganggu ya biasa aja. Oke udah biasa karena ya. Biasa aja. Malah kalau seandainya saya nggak saya giniin dia nggak mau kawin. Dia cuma foreplay kayak tadi. Berarti nunggu saya. Iya nunggu saya datang, nunggu saya bantu. Ini butuh proses mas. Supaya ada interaksi saya sama cikonya gitu ya. Ketika dia membantu ini butuh proses. Saya dulu proses kayak gini tuh 6 bulanan mas. Supaya dianya nggak terganggu juga. Iya. Oke. Nah, dengar suaranya. Ketika udah selesai, udah siko. Ketika udah selesai, liatin dia kesakitan mas. Dia kesakitan karena ujungnya jantan itu kan bergerigi ya. Setelah itu dia akan berguling-guling. Kenapa kok dia berguling-guling? Karena konsepnya kucing tuh kayak gini. Dia nggak cukup kawin hanya dengan satu pejantan aja mas. Oke, terus? Dia berguling-guling. Fungsinya untuk menghilangkan bau pejantan yang tadi mengawini dia. Bisa mas ya? Ya, ketika dia udah selesai, maka harapannya baunya akan hilang. Bisa kawin sama jantan lain? Bisa kawin dengan jantan lain. Oke. Sadis ya kucing tuh ya. Makanya. Konsepnya kayak gitu. Dan ini udah cukup sekali aja. Gini mas, kalau kucing itu proses kawinnya berkali-kali mas. Betina itu fasenya 1 bulan itu bisa sekali. Satu kali kawin. 1 kali birahi. 1 kali birahi. 1 kali birahi, ya. Kemudian setelah itu, kapan dia bisa hamil atau berapa kali perkawinan dia bisa hamil kita nggak tahu. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan di fase dia birahi tadi. Iya. Berarti benar-benar dimaksimalkan. Oke. Tapi jangan lebih, kalau saya nih ya, jangan lebih dari 8 kali perkawinan dalam 1 hari. Biasanya maksimal 4 kalau saya. Oke, dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Pagi 2, malam 2. Kenapa kok saya maksimalin di 4 kali perkawinan ini? Biar cikonya bisa istirahat. Pertama, dan yang kedua, kalau semakin banyak dikawinkan kan lama-lama encer juga mas. Spermanya. Itu pengaruh lah. Oke. Gitu. Misal cikon manskin, apa harus dikawinkan manskin juga mas? Enggak, tadi betinanya malah nggak manskin. Misal ada, mas, aku punya manskin, tak kawinkan manskin, aman nggak mas? Selama genetikanya bukan genetika satu garis dengan bapak ya, satu darah dengan bapak, itu aman aja. Kalau sampean punya betina manskin nih, kalau bisa jangan dikawin sama manskin, percuma. Kenapa kok percuma? Karena persentase hasilnya manskin juga sama aja. Terus berarti kan meskipun sesama manskin belum tentu itu dia, persentasenya tidak berubah atau tidak menambah. Loh, kok bisa mas ya? Iya. Padahal gennya sama. Oke. Perlu diingat ya, manskin itu bukan gen tetap, tapi dia adalah kecacatan. Oke. Ibarat kita kayak gini, orang bisu sama orang bisu kawin nih, apakah anaknya pasti bisu? Belum. Nggak mesti. Iya kan? Konsepnya kayak gitu. Karena dia bukan gen, tapi kecacatan gen. Iya. Oke. Makanya kalau kita punya manskin betina, jangan dikawinin sama manskin juga kalau bisa. Berarti apa dong? Kita kawinin dengan ras atasnya. Oke. Misal nih, medium, tapi manskin. Betina. Oke. Kawinin sama apa mas? Atasin mas. Atasin. BSH boleh. Scottish boleh.
Yang karena lingkup itu ya? BSH Måneskin itu nilainya lebih tinggi daripada Måneskin aja. Måneskin kan secara kaki Mas, ada 4 nih. Ini bisa kita amati dari kaki ya. Yang pertama yang non standar. Itu yang gimana Mas? Yang kakinya masih panjang. Oh, normal. Iya, normal. Normal. Kita bisa bilang gagal ya, pekerja gagal. Ya. Dan yang kedua ini Måneskin yang 3/4. 3/4, Panjang enggak, pendek enggak. Nanggung. Yang ketiga yang standar. Standar itu kakinya depan pendek, belakangnya panjang. Oh, tinggi gitu ya. Jadi jalannya kayak gini nih. Jadi kayak gini apa namanya? Oh, jendit ya. Nungging gitu ya. Dan yang keempat, kasar tertingginya itu top standar. Itu yang kaki pendek, belakang pendek, depan pendek, belakang pendek. Sama-sama pendek. Top standar atau Rakhagen. Ingat ya, Måneskin itu nggak ada nggak ada poin, nggak ada patokannya, nggak ada pakem. Karena nggak ada organisasi yang mengakui. Makanya pakem-pakemnya pun kadang-kadang berbeda-beda. Iya kan. Jadi kalian memasuki dunia Måneskin pastinya akan menghadapi istilah seperti ini. Ini Rakhagen, ini bukan, bisa dia bilang kayak gitu. Berarti ada perdebatan. Apa yang kita lakukan? Ya udah, kita ngalah aja. Oh ya, kamu benar. Daripada panjang. Iya, betul. Anda benar, gitu aja lah. Iya, aku yang salah. Ini simpel aja. Iya. Jadi untuk perkawinan pada Måneskin sebetulnya sesimpel itu. Yang penting tahu caranya. Kalau kita nggak tahu caranya, ya susah. Kadang-kadang ini kok naik aja nggak bisa-bisa, nggak masuk gitu kan? Nggak teriak-teriak, gimana? Ya udah. Yang penting caranya seperti tadi guys ya. Kalau ada pertanyaan masih bingung, udah tulis aja di kolom komentar.